Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit serius membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Ini adalah vlog saya khususkan untuk para mahasiswa saya mata kuliah kebijakan pendidikan di jurusan manajemen pendidikan semester 6, manajemen pendidikan Islam semester 6 di kampus STAI Mahat Ali Aligam Malang. Teman-teman mahasiswa, analisis kebijakan ini adalah suatu prosedur yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Paling tidak sejak manusia itu mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakannya sebagai manusia. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi suatu pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pada lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik penelitian dan pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan, baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral. Pada isu-isu pendidikan secara internal itu meliputi sistem pendidikan yang integral, seperti pendidikan dasar berfungsi menanamkan kemampuan dasar, pendidikan ilmu, pengetahuan dan teknologi, pendidikan profesional, pendidikan luar sekolah, serta berbagai komponen-komponen penunjang sebuah sistem pendidikan. Sedangkan isu lintas sektoral atau eksternal, bahasa lainnya, ini juga sangat penting untuk terus dikaji oleh para analis kebijakan, menyangkut keterkaitan yang integral antar pendidikan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang seperti politik, ekonomi, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, sosial budaya, psikologi, biologi, teknologi, dan budaya. Berbagai sudut pandang lah, bidang yang bisa kita jadikan pijakan untuk menganalisis suatu kebijakan pendidikan. Kemampuan sebuah lembaga penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan analisis kebijakan, nanti teman-teman mahasiswa ini kan akan bisa tidak juga mandiri sebagai analisis kebijakan, tapi juga terwadahi dalam sebuah organisasi, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan. Itu dituntut untuk menghasilkan gagasan-gagasan pembaruan berdasarkan isu-isu yang realistis dan sesuai dengan tuntutan zaman. Tetapi yang sama pentingnya ialah kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dihasilkan tersebut agar benar-benar terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi di sini adalah kemampuan berkomunikasi, mengungkapkan ide-ide pemikiran dan gagasan-gagasan kita. Baik, saya contohkan beberapa saat yang lalu, tanggal 6 April 2020. Itu ada surat edaran nomor 6 tahun 2020 dari Menteri Agama Republik Indonesia tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, virus corona ini. Di situ di surat edaran tersebut menjelaskan bagaimana hubungan pelaksanaan rangkaian ibadah Ramadan Idul Fitri dan suasana antisipasi dan pencegahan pandemik infeksi virus corona ini atau COVID-19 di masyarakat. Ini jadi secara eksternal ini. Dengan ini dipandang perlu untuk menerbitkan panduan yang memenuhi aspek ibadah sekaligus aspek kesehatan. Di sisi lain pertimbangan ibadah, di sisi lain pertimbangan kesehatan, faktor kesehatan. Jadi dimungkinkan ketika melakukan ibadah taraweh, buka bersama sampai Idul Fitri, sholat Id, itu kemungkinan itu bisa menjadi faktor penularan virus COVID ini. Karena itu dipandang perlu untuk memberikan edaran ini.
yaitu saya bacakan panduan pelaksanaan ibadah. 1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Ini masih tidak terlalu kontroversi. Yang kedua, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau iftar jama'i, buka puasa bersama. Ini kan adat kita, budaya kita, buka bersama, sahur on the road, kita saling berbagi-bagi sahur malam itu biasanya kalau di televisi itu kan ada gitu. Ini saya rasa juga masih tidak terlalu kontroversi, nggak apa-apa buka di rumah, tidak buka puasa bersama itu kan sebuah sosial ya, hubungan antar masyarakat untuk menjalin persahabatan, untuk kekeratan biasanya. Tapi yang berefek ini ya tentu warung-warung makan ini biasanya. Warung-warung makan biasanya yang sudah di booking sejak kemarinnya untuk dilakukan buka bersama. Ini tentu saja sangat berdampak sekali. Yang ketiga, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Ini sudah mulai agak kontroversi sedikit. Bagaimana jamaah di musola atau di masjid ini di Ramadan tahun ini tentu akan berkurang drastis. Biasanya kita jamaah, saya juga biasanya dapat jadwal untuk memimpin sholat tarawih di musola dan masjid sebelah rumah. Ini tentu saya dengan edaran ini tidak akan melakukannya lagi, karena sudah ada panduan pelaksanaan ibadah surat edaran dari Menteri Agama, harus jamaah di rumah saja bersama keluarga inti, ya istri dan anak-anak saya berarti. Yang keempat, tilawah atau tadarus Al-Quran dilaksanakan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Boleh ya, tilawah di rumah saja, tadarus tidak di musola atau masjid ya ini. Yang kelima, buka bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Ya boleh, gak apa-apa untuk menghemat ini. Keenam, peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Ya, untuk pencegahan penularan COVID-19 ini, jadi dilarang berkumpul-kumpul. Ini kan berkumpul ya, peringatan nuzulul Quran kalau dalam bentuk tabligh itu kan banyak orang berkumpul. Ini berpotensi untuk penularan virus. Kita kan nggak tahu antar satu orang dengan yang lain itu punya virus atau enggak. Sekarang malah tidak ada gejala virus, ternyata beberapa saat kemudian ternyata terdeteksi orang tersebut terjangkiti virus corona ini. Jadi kita nggak tahu siapa yang kena virus. Jadi lebih baik memang di rumah saja. Yang ketujuh, tidak melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau musola. Ini agak kontroversi ini. Biasanya wong iktikaf itu hanya sedikit orang, tidak banyak. Di musola atau di masjid saya itu bisa dihitung. Sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu ini. Mending nggak apa-apa iktikaf dibatasi, mungkin jaraknya 1-2 meter. Insya Allah kalau iktikaf malam ya khususnya ya, itu sedikit sekali orangnya. Tapi ya ini edarannya seperti begitu. Tidak dilakukan di masjid ya, di rumah saja enggak apa-apa iktikafnya. Yang kedelapan, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. Ini agak kontroversi ini. Sholat Idul Fitri ditiadakan. Jadi tidak sholat Idul Fitri, tapi ya memang nggak apa-apa. Sholat Idul Fitri kan hukumnya sunnah muakkad tapi ya. Tapi gimana kalau sholat Idul Fitri ditiadakan ya? Saya agak kurang setuju ini. Tetapi dasarnya adalah kesehatan. Ya sudah. Memang kalau sudah dari sisi kesehatan itu memungkinkan penularan, ya sudah kita terima aja. 9. Agar tidak melakukan kegiatan seperti berikut: sholat tarawih keliling, takbiran keliling, pesantren kilat, kecuali melalui media elektronik boleh. Ini momen kita silaturahim, momen kita
melakukan apapun berdasarkan online. Ini kita manfaatkan saja. Termasuk saya melakukan video ini kan sebagai sebuah pemanfaatan media online untuk komunikasi dengan mahasiswa saya. Yang ke-12, silaturahmi atau halal bihalal yang lazimnya dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call atau video conference biasa lewat YouTube. Ini seperti saya ini silaturahim perkuliahan daring atau online dalam jaringan ya. 13, masalah pengumpulan zakat itu dibaca sendiri. Intinya harus tetap melaksanakan protokoler kesehatan itu. Termasuk penyaluran zakat yang ke-14, harus menghindari penyaluran zakat dengan model tukar kupon atau antri yang berdesak-desakan dan seterusnya. 15, petugas yang melaksanakan penyaluran zakat fitrah agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan niat alat pembersih sekali pakai atau tisu. Ya, jadi ini kita benar-benar disterilkan ini, upaya untuk menghindari penularan sampai memakai tisu, menggunakan APD, masker, sarung tangan. Bukan berarti di sisi lain kita suudon ya dengan orang bahwa orang itu ada virusnya, bukan, tapi ini adalah sebuah ikhtiar antisipasi pemerintah memberikan edaran ini dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal. Sezogyanya masing-masing pihak turut mendorong menciptakan dan menjaga kondusivitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. 17, yang terakhir, senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi ada beberapa yang kontroversi, tetapi ini dilihat dari sisi ilmu kesehatan. Kita terima saja, kita lakukan. Kalau saya ya kalau memang terpaksa melakukan interaksi sosial, saya tidak terlalu melakukan suudon pada orang. Saya berpikir husnudon, orang-orang itu sehat. Saya juga sehat, orang-orang itu sehat. Saya salim sampai sekarang ya salim, tidak cuci tangan, tidak apa. Ya saya yakin orang itu sehat, itu aja. Saya juga sehat. Insya Allah tidak menulari dan menularkan atau ketularan COVID-19. Saya yakin. Tetapi apa salahnya kita melindungi diri kita, berikhtiar di era sekarang ini, era ini COVID-19 ini, supaya lebih baiknya, memang lebih amannya kita di rumah saja. Lebih aman itu. Sudah kita hindari. Kita juga yang ketiga ini yang apa yang 1 dan 2 ya. Berikutnya kita jangan terlalu terpengaruh dengan media sosial, media massa, pemberitaan tentang COVID-19. Nanti pikiran kita itu akan tersugesti. Sugestinya ya kalau baik, sugestinya buruk. Kita tiap hari dicekoki, dijejali berita-berita penambahan orang-orang yang terjangkiti virus corona. Itu kan pikiran kita bisa jadi pusing ya, sugesti kita itu loh, paranoid istilahnya. Jadi jangan kalau ingin tidak paranoid, tidak usah nonton media massa, tidak usah nonton televisi, tidak usah nonton berita. Sudah, kita lakukan aktivitas kita masing-masing sebaik mungkin. Apapun itu kita lakukan. Dihimbau untuk menggunakan alat pelindung diri, masker, ya kita lakukan. Dihimbau untuk cuci tangan, ya kita lakukan. Tapi tidak perlu terlalu paranoid atau ketakutan ya. Itu analisis suatu kebijakan yang bisa dijadikan contoh oleh Pak mahasiswa. Semoga mendapatkan pencerahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.